Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqi ajma'in al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kepada kita, menambahkan semangat kepada kita, dan Allah menerima seluruh ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama Allah mengikhlaskan kita dalam rangka talabul ilmi syar'i, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita, yakni hadis yang kedua, masih dalam hal tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini hadis riwayat Abu Daud, hadis hasan riwayat Abu Daud. Beliau bersabda, "Uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa al-haq." Tulislah wahai Abdullah bin Amr hadis-hadis dariku, dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, yaitu demi Allah, tidak ada yang keluar dari diriku kecuali kebenaran. Ini hadis merupakan isyarat bahwa penulisan hadis itu sudah diperintahkan sebenarnya. Karena beliau bersabda, "Uktub, tulislah dariku, karena tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran." Ini mengandung isyarat bahwa sebenarnya jauh-jauh hari sebelum hadis itu dituliskan, itu isyarat kesana itu sudah ada. Cuman mungkin saat itu kondisi belum memungkinkan dan belum bisa dihimpun dalam kitab yang sempurna seperti ini, sehingga penulisan hadis itu baru terjadi di zaman Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, jadi zaman tabi'in, lama setelah masa sahabat. Hadis belum dikumpulkan. Kalau Quran sudah dikumpulkan mushafnya di zaman Utsman bin Affan sempurnanya, atas usulan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq, lalu dilanjutkan proyek penyempurnaannya di zaman Utsman bin Affan. Adapun hadis itu masih jauh lagi setelah itu. Tetapi isyarat itu sudah ada dari sejak Rasulullah SAW masih hidup, ya, sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasradu, maka Rasulullah SAW yasradu kasardikum hada." Rasulullah itu kalau bertutur kata itu pelan, dan juga pelan dalam arti kata tidak tergesa-gesa. Bahasa kita nama tidak ngaberebet lah begitu. Maka yasradu, tidak ngaberebet seperti kalian, kasardikum seperti kalian. Kalau menjelaskan itu suka berbeda sama semangatnya. Padahal beliau saja yang paling semangat dengan kebenaran, itu mencontohkannya adalah dengan pelan-pelan. Walakinahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Beliau bertutur kata itu dengan tutur kata yang jelas, yang sangat menjelaskan. Yahfaluhu man jalasa ilaih. Bahkan setiap orang yang bermajelis kepada beliau dapat menghafal kata-kata beliau. Jadi tutur kata beliau itu pelan, berwibawa, kemudian menjelaskan sejelas-jelasnya dengan kata-kata yang sederhana, yang singkat. Kemudian jamaah yang mendengarkannya itu yahfalu man jalasa ilaih, dapat menghafal setiap kata yang disampaikan oleh beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Faslun, itu zohir, perkataan yang zohir, yang jelas, yang tidak terselip suatu kemubhaman, sesuatu ketidakjelasan. Itu tidak ada pada Rasulullah SAW. Kita mah kadang ada menjelaskan cepat, ada saja yang beberapa kata tuh yang nggak bisa ditangkap, itu maksudnya apa, orang itu kemana larinya gitu. Nah kalau beliau enggak, pelan, berwibawa, kemudian sejelas-jelasnya, dan dapat dihafal oleh setiap yang bermajelis di sana.
Berikutnya itu hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berikutnya adalah kana yuhaddisu hadisan law addahu al-adu la ahsahu. Beliau juga cara bertutur katanya itu adalah apabila menjelaskan suatu penjelasan mengulang-ulangnya sampai orang yang mendengarnya itu dapat menghitung ulangan dari pembicaraan Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan Rasul menjelaskan 3 kali, itu jamaah itu dapat menangkap. Oh tadi Rasul menjelaskannya 3 kali. Oh tadi Rasul menyebutnya 4 kali. Oh tadi Rasul menyebutnya 5 kali dan seterusnya. Itulah baginda kita Rasulullah SAW. Adapun di luar beliau menyampaikan dakwah, disebutkan di sini karena Rasulullah SAW tawil samti. Adapun beliau jika tidak dalam rangka menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, berkomunikasi dengan sahabatnya dan lain sebagainya, itu beliau kebanyakannya adalah tawil samti, banyak diam. Jadi kalau tidak menjelaskan ilmu, tidak menyampaikan hadis, tidak menyampaikan wahyu, atau tidak ada urusan umat lain sebagainya, beliau lebih memilih tawil samt, tawil sukut. Sukut beda dengan as-samt. Kalau sukut itu diamnya tuh diam benar-benar diam nggak bicara gitu, malas bicara tuh sukut. Tapi kalau as-samt itu diamnya itu karena memilih pembicaraan, disampaikan atau tidak, ataupun menjaga diri dari kelebihan berkata-kata sehingga perkataan itu tidak bermanfaat. Itu namanya as-samtu. Jadi diam yang bermanfaat itu samtu. Tapi kalau sukut itu diamnya tuh diam secara umum. Diam nggak mau bicara itu kan banyak alasannya. Ada yang mungkin syariawan kan begitu. Ada yang mungkin permasalahan lain. Tapi kalau Rasul itu diamnya bukan sukut, tapi samtu. As-samtu itu diamnya terpuji, diam terpuji. Bukan diam dari kebenaran, bukan diam tidak mau bicara, bukan, tetapi diam yang menempatkan diamnya itu tepat pada tempatnya. Itu namanya as-samtu. Perbedaan dalam bahasa Arab antara as-sukutu dengan as-samtu. Diamnya adalah diam pilihan, memilih apakah saya menyampaikannya atau tidak, ataukah ini bermanfaat atau tidak, sehingga beliau lebih memilih at-tawilus samt. Tawilus samti memilih bersikap diam ketika tidak menjelaskan hidayah, ilmu ataupun kalamullah ataupun hadis Rasulullah. Berikutnya hadis ke-6, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, yu'idul kalimata salasan litaqala anhu. Ini pernah kita sampaikan dalam kitab ini. Nah, di sini ada petikan hadisnya. Beliau dijelaskan bahwa senantiasa mengulang penjelasan itu 3 kali. Dalam riwayat lain hatta tufhama anhu, hingga yang disampaikan itu dapat dipahami oleh audiensnya. Tapi pensyarah buku ini menerangkan beliau mengulang itu adalah al-kalimah as-sa'bah allati tahtaju ilal i'adah. Jika penjelasan kalimat kata yang disampaikan itu berpotensi tidak dipahami langsung oleh jamaahnya gitu. Jadi tidak semua penjelasan beliau dijelaskan 3 kali, enggak. Tetapi manakala ada kalimat yang sekiranya susah dipahami oleh jamaah, beliau mengulangnya 3 kali. Beliau mengulangnya 3 kali. Tidak semua perkataannya, tetapi beberapa kata yang sekiranya susah dipahami diulang 3 kali. Akan tetapi apabila ceramah, nah beda nih antara ngajar dengan ceramah. Kalau beliau ceramah itu karena Rasulullah idza khataba, kalau ceramah ininya posisinya ihmarat ainah, itu matanya terlihat memerah. Wa ala sautuh, dan meninggi, lantang suaranya lantang. Wastadda ghadabuh, seolah seperti orang yang sedang marah. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, seperti komandan pasukan yang mau berperang. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Artinya beliau berkata tentang selamat di waktu pagi dan selamat di waktu sore. Artinya mengucapkan assalamualaikum dan assalamualaikum manakala ketika berbicara dalam format pidato ya.
mengingatkan di pagi hari, mengingatkan di pagi sore, mengingatkan kepada Allah Ta'ala dan juga dengan ibadah dan amal soleh. Itu kalau ceramah, formasinya ceramah, itu beliau seperti komandan tentara, matanya terlihat agak memerah, suaranya lantang tinggi, kemudian kemarahannya itu terlihat seperti seorang komandan yang membereskan ataupun menginstruksikan kepada pasukannya. Itu kalau sedang ceramah. Tapi kalau sedang pada kesempatan biasa tadi disebutkan pelan sampai semua orang itu dapat menghafal perkataannya dan juga jelas, sangat jelas sekali, tidak bebelet-betan, tidak ngebut tergesa-gesa ucapannya sehingga tidak ada istilah pabaliut letah. Kalau kita makan menjelaskan kadang saking semangatnya lidah kita itu pabaliut ya, begitu. Nah beliau tidak seperti itu. Tapi beda ketika ceramah. Nah, kalau ceramah tadi seperti komandan pasukan yang akan bertempur. Nah, ini ada hadis yang berikutnya tentang telaganya Rasulullah SAW. Rasul itu diberikan khusus oleh Allah Ta'ala sebuah telaga di surga, namanya Haudul Kautsar, telaga Al-Kautsar. Sifat-sifat surga telaga itu adalah Rasul bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Haudi masirata syahrin, telagaku luasnya itu adalah 1 bulan perjalanan, luas sekali. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya itu lebih putih dari susu, artinya jernih. Warihuhu atyabu minal misik, dan wanginya itu lebih harum dari misik. Dalam riwayat lain itu airnya lebih manis dari susu, kemudian lebih segar dari susu, a'dzabu, lebih segar, kemudian wanginya lebih wangi dari misik. Ini sebuah kiasan yang bahwa surga itu, telaga Al-Kautsar itu tidak ada air yang senikmat air itu dan tidak ada air yang sewangi itu, sehingga diungkapkannya dengan istilah misik dan laban. Laban itu kan susu yang ada di dunia ya, misik juga wangian yang ada di dunia. Rasul menggambarkannya lebih dari itu, supaya dapat dipahami oleh yang mendengarkan. Wa kizanuhu kanujumis sama min man syariba minhu fala yadma'u abada. Dan cangkir-cangkirnya itu yang buat meminum orang meniup ya, bahasa Indonesianya meniup gitu. Kalau kita minum kan niup tuh. Nah, cangkir-cangkirnya itu adalah kanujumis sama, seperti bintang di langit. Yang mungkin berkilau-kilau, yang bagus begitu. Man syariba minhu, barang siapa yang meminum dari telaga Al-Kautsar itu, la yazma abadan, fala yazma abada, tidak akan pernah haus selamanya. Artinya pasti akan jadi ahli surga. Orang yang meminum dari telaganya Rasul, dan Rasul menunggu umatnya di sana. Kalau kita diberi izin masuk telaga Kautsar, kita minum airnya, meneguk airnya dengan cangkir tadi, maka kita dipastikan akan menjadi ahli surga. Karena apa? Karena orang yang minum dari telaga itu tidak akan pernah haus selamanya, pasti surga. Orang yang tidak haus itu ya di surga. Kalau di akhirat dia haus sehaus-hausnya, tapi diberi minum dengan air seperti nuhas, seperti air tembaga yang panas ya, yang dipanaskan, nggak tahu derajatnya, pasti lebih. Ini dalam sebuah hadis sebutkan api neraka itu 70 kali lipat api dunia. Api neraka itu 70 kali api dunia panasnya ya, sehingga orang kalau haus, tenggorokannya kering kerontang, itu diberi minumnya dengan nuhas, dengan cairan tembaga yang panas. Waliyazubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Kautsar di sini sama dengan ayat Nah, para ulama tafsir menjelaskan arti Al-Kautsar di ayat itu dua arti. Ada yang menyebutkan Al-Kautsar dengan makna kasratun ni'am, banyaknya anugerah nikmat. Yani inna atainakal kautsar, semuanya kami telah memberikan engkau Muhammad nikmat yang banyak, Al-Kautsar. Ada juga yang mengartikan nama Al-Kautsar ini adalah ismun min haudi Rasulullah SAW,
adalah sebuah nama yang Allah berikan kepada telaga Rasulullah SAW. Jadi makna Al-Kautsar itu punya dua makna. Yang pertama makna Al-Khairul Katsir, kebaikan dan anugerah yang banyak, nikmat yang banyak. Dan yang kedua nama dari nama telaganya Rasulullah SAW. Jadi dimaknai dua itu. Seperti kata Tuba. Kalau kita mendengar kata Tuba itu ada dua arti. Ya. Rasul sering memuji orang berbuat baik dengan kata Tuba. Tubalahu. Dalam ayat juga ada Tubalahu wa husna ma'ab. Bagi dia adalah tuba. Nah, tuba itu dua arti. Yang pertama, tuba merupakan keberuntungan, pahala yang besar. Dan yang kedua, makna tuba adalah sebuah nama untuk nama-nama surga. Nama surga, ada surga namanya Tuba. Surga Tuba di sana. Kalau dari secara bahasa itu dari dekat dengan toyib, ya, kebaikan. Dekat dengan kata toyib, kebaikan. Artinya dua makna itu dapat dipahami dua-duanya secara bersamaan. Bisa diartikan baginya adalah Tuba, itu adalah sebuah surga, nama surga di akhirat. Juga bisa jadi diartikan Tubalahu, artinya bagi dia sebuah keberuntungan dan pahala yang besar. Begitu. Percis juga kata wail, wailun lil musallin. Sungguh celaka orang yang sholat, yang sholatnya itu wan sholatihim sahun, yang lalai. Tapi wail juga dapat diartikan sebagai sebuah tempat di neraka, namanya neraka wail. Jadi wailun lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang sholatnya lalai maksudnya. Itu dengan kata wail. Bisa jadi itu wail adalah ancaman bagi orang yang sholatnya lalai, itu adalah neraka wail. Juga bisa diartikan wail itu secara bahasa yang artinya adalah sungguh celaka, sungguh merugi orang-orang yang sholat tetapi sholatnya lalai. Itu kosakata-kosakata yang ada dalam bahasa keseharian di dunia, tetapi Allah pergunakan kosakata itu juga kelak nanti di akhirat. Di antaranya Al-Kautsar, Wail, Tuba, Aden dan lain sebagainya. Itu untuk mendekatkan pemahaman manusia tentang kondisi di surga. Bahkan surga sendiri menggunakan kata jannah. Al-jannatu dalam bahasa Arab, al-jannah secara bahasa artinya apa? Kebun, jannah, bustan, hadiqah, kebun. Kenapa Allah gunakan kata kenikmatannya begitu luas di surga itu dengan jannah? Karena demi memahamkan secara lebih sederhana, mendekatkan pemahaman manusia tentang gambaran surga. Apa itu surga? Jannah. Ada kebun nanti di akhirat. Bagi orang Arab, kalau mendengar atau membayangkan kebun itu obsesinya sudah luar biasa. Padang pasir tandus dan sebagainya, kemudian diberikan gambaran kenikmatan yang luar biasa di sebuah kebun di surga, sebuah taman. Itu tiada tara itu. Jangankan seperti itu, saya dulu waktu 4 tahun di Sudan itu membayangkan padi hijau di Kuningan tempat saya lahir itu, itu sudah nikmat sekali. Di Sudan kadang ada badai pasir, panas segala macam. Aduh enak pisan eta pame ngopi di galengan eta sawah di Kuningan. Luar biasa. Aya saung emak di itu ngopi di sana, luar biasa. Itu jangankan surga. Yang kata Rasul, surga itu gambarannya la ainun ra'at, belum pernah terlihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, dan belum pernah terlintas di pikiran siapapun tentang surga itu. Artinya apa? Sedalam-dalamnya kita membayangkan surga, bukan itu surga. Sehebat-hebatnya kita mengenal bunyi-bunyian, bukan itu bunyi surga. Dan sehebat-hebatnya mata memandang keindahan apapun, itu bukan apa-apanya surga. Luar biasa. Bahkan saya pernah membaca kalau bidadari surga itu turun ke dunia, matahari redup. Mengadi bidadari pemikat dunia, matahari cedem, redup matahari. Tulis sampai Facebook tah. Jadi bidadari dunia kalau turun ke bidadari surga kalau turun ke dunia, maka matahari dapat redup. Karena apa? Karena kalah pesonanya dengan pesona bidadari tersebut. Artinya apa? Tidak ada apa-apanya di dunia. Di bahasa Indonesia air susu dibalas
dengan ayat tuba itu. Nah itu mah tuba bahasa Latin, tuba Indonesia itu. Tuba. Ini mau tuba pakai to, tuba, to, wau, ba dengan alif maksurah, tuba. Kang Yana udah belajar tuh alif maksurah. Apa itu alif maksurahnya apa dia? Yaitu alif bingkang di akhir yang diawali dengan yang di sebelumnya adalah huruf fathah. Itu namanya alif maksurah. Tuba, Mustafa, kemudian al-muna, kemudian apalagi itu al-fudla dan seterusnya. Itu namanya alif maksurah. Tuba ya, tuh. Bukan tuba Indonesia ya. Air susu dibalas air. Tuba itu mah ada kata yang lain. Kalau di depan tuh ada juga tuba yang suka kalau ban bocor. Tublas itu beda lagi. Berbeda ya itu mah ya. Tublas itu bukan tuba ya. Jadi ini tuba bahasa Arab, bukan tuba bahasa Indonesia, juga bukan tublas versi ban ya. Ban. Nah, berikutnya hadis tentang zuhudnya Rasulullah SAW. Ya, tadi sudah beres, kita tamatkan bertutur katanya beliau, ya, kemudian sifat telaganya beliau, dan sekarang kita masuk ke bagaimana beliau zuhud dari kehidupan. Apa arti zuhud? Zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Mohon maaf, zuhud tidak identik dengan kemiskinan. Zuhud bukan sama dengan miskin, miskin bukan sama dengan zuhud. Zuhud itu adanya pada hati, bukan pada kepemilikan. Karena kata Imam Ahmad, bisa jadi orang itu punya 100.000 dinar tapi hatinya zuhud, dan bisa jadi orang punya 1 dirham tapi hatinya rakus. Itu makna zuhud yang dapat kita pahami. Jadi orang kalau punya 100.000 dinar, 1 dinarnya kan 2 juta, 2 juta kali 100.000 entah seberapa. Kata beliau bisa jadi orang punya 100.000 dinar tapi hatinya zuhud. Hatinya itu tidak diperdaya oleh banyaknya harta itu. Nah itu orang zuhud. Menjadikan dunia itu pada tangannya, bukan pada hatinya. Menjadikan dunia hanya dalam genggaman tangannya, bukan dalam genggaman hatinya. Itu orang zuhud. Kebalikannya, bisa jadi ada orang gak punya apa-apa tapi hatinya gak ada zuhudnya, bahkan gak ridho, bahkan mungkin mencela takdir, bahkan menyalahkan takdir. Nah, zuhud itu tidak pada jumlah, tidak pada materi, tidak pada rezeki atau harta. Zuhud itu adanya di hati. Jadi bisa jadi orang kaya itu zuhud, lebih zuhud daripada orang miskin yang tidak punya harta sama sekali. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadisnya disebutkan ada 3 orang yang dosanya itu dilipat gandakan. Pertama adalah malikun zolim, raja yang zalim, itu dilipat gandakan dosanya. Yang kedua syekhun zanin, orang tua yang berzina, kakek-kakek lansia tapi berzina, itu dosanya dilipat gandakan. Yang ketiga ailun mustakbir, orang miskin yang sombong, dilipat gandakan dosanya itu orang miskin sombong itu. Kalau yang kaya sombong, ya sombong kenen. Nah, saya ngejejer atau misalkan nanti imah ngejejer pesawat itu, ada yang disombongkan, ada objeknya gitu, objek sombongnya itu ada gitu. Nah ini orang miskin sombong, apa yang disombongkan? Tidak punya objek kesombongannya itu, tidak mendasar gitu. Jadi nggak masuk secara nakli, nggak masuk secara akli, secara logika nggak masuk, secara dalil juga nggak masuk. Kalau orang kaya mungkin secara logika masih masuk. Sehingga 3 orang itulah yang Allah lipat gandakan dosanya. Pertama adalah raja yang zalim, yang kedua adalah orang tua yang berzina padahal sudah tua, yang ketiga adalah orang miskin yang sombong, takabur, ailun mustakbirun, orang tua yang sombong, orang miskin yang sombong. Waliyazubillah. Nah, Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Ta'ala untuk melirik-lirik kepada orang-orang yang diberikan kenikmatan rezeki materi yang banyak. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum bi. Wahai Muhammad, janganlah kau lirikkan, janganlah kau panjangkan matamu, artinya menatap terus kepada ma mata'na bihi azwajan minhum, yang kami berikan mereka kenikmatan-kenikmatan dunia, zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kenikmatan dunia. Kenapa? Linaftinahum bi, karena semua yang kami berikan nikmat dunia itu adalah untuk ujian mereka, sebagai fitnah bagi mereka. Kalau mereka lulus ujiannya,
falillahil hamd. Kalau mereka gagal ujiannya maka termasuk kufur nikmat yang semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wahai Muhammad, ingatlah rizki Tuhanmu adalah lebih kekal dan lebih baik. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Itu wasiat Allah kepada Rasulullah. Jangan kau panjangkan pandangan, maksudnya jangan kau lirik, jangan kau tatap orang-orang yang diberikan kenikmatan dunia yang melimpah-limpah itu. Dalam konteks dulu berarti kan orang-orang yang di luar Islam tetapi materi mereka itu luar biasa. Mungkin konteks sekarang mah orang-orang yang menguasai 90% kekayaan Indonesia mungkin, ataupun orang-orang yang memiliki kekayaan yang di atas orang-orang pada umumnya, tetapi mereka tidak taat kepada Allah. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, jangan kau pandang mereka, jangan kau lirik mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan banyak macam kenikmatan yang sebenarnya Allah berikan pada mereka itu linaftinahum bi, sebagai fitnah buat mereka, sebagai ujian. Apakah lulus ujiannya ataukah mereka kufur, ya. Dan Allah tegaskan wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rizki Tuhanmu yang Allah berikan kepadamu, baik kekayaan hati atau kekayaan materi, khairun wa abqa, adalah jauh lebih baik dan lebih kekal, yang akan terbawa sampai akhirat nanti. Jadi memang betul sekali, bukan betul sekali, memang betul lah hadis Rasulullah. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, saya lupa redaksi Arabnya, yang kurang lebih begini: dunia itu jannatul kafirin wasijnul mu'minin. Ad-dunya jannatul kafirin wasijnul mu'minin. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman, dan dunia itu adalah surganya orang-orang kafir. Dunia itu surganya orang kafir dan penjaranya orang beriman. Kenapa penjara orang beriman? Karena banyak hal yang dia harus menahan diri dari hal-hal yang berupa materi dunia. Dan itu surganya orang kafir. Kalau orang kafir bebas melakukan apapun di dunia ini. Ingin kenikmatan fisik, dia tinggal mencari. Ingin kenikmatan duniawi harta, dia tinggal mencari. Ingin kenikmatan lain-lain sebagainya, kekuasaan bahkan, mungkin dia tinggal melakukan seingin dia. Nah, itulah yang dimaksud dalam hadis, dunia itu adalah jannatul kufar atau kafirin. Dunia adalah surganya orang kafir, dan sijnul mu'minin, dan penjaranya orang-orang beriman. Nah, berikutnya dari Umar bin Khattab dalam sebuah hadis tentang babul ila, Rasulullah SAW disebutkan min azwaji alla yadkhul alaihin syahran wa atazala anhunna fi ulya falamma dakhala alaihi Umar fi tilkal ulya fa idza laysa fiha siwa sughra. Nah, ini hadisnya panjang, kita lewat saja, ambil yang ringkas saja. Umar bin Khattab itu pernah masuk ke Rasulullah SAW, ke rumah beliau, tetapi mendapati beliau itu tidur di atas kasur, ya, yang terbuat dari syair, kasurnya itu terbuat dari bahan yang kasar gitu. Kasurnya ada tetapi semacam kulit diisi dengan jerami-jerami begitu, ya. Juga kadang tidur di atas tikar semacam itu. Nah, Umar melihat keadaan itu, wa idza huwa muttaji'un ala rimal. Umar ketika masuk kepada Rasulullah melihat Rasul itu tidur ala rimalin hasir. Rimal itu semacam tanah gitu. Tidur. Pernah Umar melihat Rasul itu tidur di atas tanah. Qad athara fi janbihi, bahkan bagian kanan Rasul itu terlihat seperti bekas tidurnya. Fahamalat aina Umar, maka mata Umar itu berkaca-kaca melihat Rasulullah, melihat Nabi kita Muhammad SAW tidur di bawah, kemudian bekas tidurnya itu menempel, berbekas pada pipi beliau dan juga badan beliau. Kadang tidur di lantainya dulu lantai pasir, ya. Kadang juga tidur di atas kasur yang tidak seempuk kasur kita tentunya. Itu Umar matanya berkaca-kaca, terharu. Faqala malaka, ya Rasulullah, ada apa dengan Anda?
Faqultu ya Rasulullah anta safwatullah min khalqi, Anda adalah makhluk pilihan Allah. Wa Kisra wa Kaisar fi ma huma fihi, jauh sekali Anda dari kondisi Kaisar dan Kisra. Kisra itu pemimpin Persia. Kalau Kaisar itu pemimpin Romawi, itu gelar di zaman dulu. Kaisar pemimpin Romawi, Kisra pemimpin Persia. Umar ini semacam tidak terima begitu melihat kondisi Rasulnya begitu, tidur di bawah, tidur di kasur yang kasar begitu, tikar. Umar terenyuh, matanya berkaca-kaca, ya Rasulullah, Kaisar sama Kisra saja, Raja Romawi, Raja Persia, Anda tuh bisa lebih dari itu gitu. Anda makhluk pilihan Allah, Anda hamba yang Allah cintai. Sofwah itu pilihan dari yang terpilih, itu sofwah namanya. Kalau madu itu, kalau sofwatul asal, keaslian madu itu madu yang paling murni itu namanya madu yang sofwah, yang bersih. Nah Rasul itu kata Umar, Anda adalah sofwatullah fi khalqi, Anda adalah pilihan dari yang terpilih makhluk hamba-hamba Allah SWT. Sementara kondisi Anda jauh sekali dari Romawi dan Persia. Raja Romawi, Raja Persia itu bisa Anda kalahkan dengan semuanya. Tetapi Anda memilih hidup seperti ini. Fajalasa Muhammad mujammarun wajhah, fajalasa Muhammarun wajhahu. Kemudian Rasulullah SAW karena disampaikan begitu, tanda kutip ya, disebutkan Raja Romawi, Raja Persia, beliau agak sedikit kesal. Maka wajah beliau itu memerah. Disebutkan, ya Rasul, Anda itu bisa lebih hebat dari Romawi dan Persia, lebih hebat dari Raja Romawi Persia. Rasul itu ihmarra wajhahu, wajah itu memerah. Au fi syakkin Ibnu Khattab, hai Umar, mana ragu keneh ka kaula, bahasa orang. Masihkah ada keraguan pada dirimu wahai Umar? Tentang aku Rasulullah, tentang aku pilihan Allah, tentang aku adalah kekasih Allah dan sebagainya. Tsumma qala, kemudian beliau setelah marah itu mengatakan, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim. Mereka itu orang-orang yang berikan kenikmatan dunia, dibuka dunia selebar-lebarnya, kemudian menikmati dunia sekenyang-kenyangnya. Kata Rasul, mereka itu adalah kaum yang Allah segerakan nikmatnya di dunia dan dilimpahkan seluruh karunia Allah itu di dunia saja. Adapun nanti di akhirat adalah berbeda nasib mereka. Jadi Rasul mengingatkan Umar, wahai Umar, bahwa kamu mengatakan aku pilihan Allah dan kenapa aku tidak seperti Raja Romawi, Raja Persia, itu semua karena Allah dahulukan karunia-Nya di dunia, tetapi mereka tidak punya jatah lagi di akhirat. Artinya hadis ini memberikan faedah bahwa kita tidak boleh terkesima melihat kekayaan, kelimpahan karunia yang berupa materi dari Allah Ta'ala kepada orang lain, terutama orang tersebut adalah bukan dari orang-orang beriman ya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasul marah, disebut oleh Umar bahwa engkau lebih hebat dari Kaisar dan Romawi, marah karena mindset Umar itu ya namanya pemimpin itu ya kaya raya gitu. Sampai Rasul marah, awas fisyak Ibnu Khattab, menyebut Umarnya juga nggak pakai nama Umar tapi Ibnu Khattab. Hei anaknya Khattab, kamu masih ragu sama saya? Macam orang mana yang masih ragu ke kaula gitu ya. Umar juga secara manusiawi wajar sebenarnya. Kalau anak buah bawahan melihat Nabi yang dimuliakannya, yang disanjungnya, tidur di bawah lantai, kemudian berbekas tempat tidurnya, kemudian kondisi dapurnya itu memprihatinkan begitu, wajar Umar itu terenyuh, berkaca-kaca dan mengatakan sesuatu yang secara manusia itu wajar. Engkau itu lebih hebat dari Kaisar dan Persia. Rasul marah gitu kan ya. Hei anak Khattab, mana ragukannya ke kaula gitu ya. Seperti itu. Dengan istilah istidraj diterapkan kemana itu? Istidraj itu kepada orang kafir dan kepada orang beriman. Nikmat kan ada 3. Ada nikmat berupa manun wa imtinan, karunia. Ada nikmat berupa fitnatun wa ikhtibar, ujian. Yang ketiga ada nikmat berupa imlaun wa istidraj. Berupa istidraj. Jadi nikmat itu ada 3. Ada nikmat berupa karunia, Allah berikan karunia. Yang kedua
kedua ada nikmat berupa imtihan, ujian, fitnah, ada nikmat yang berupa istidraj. Kita nikmatnya ada di mana? Ya itu silakan dinilai. Nikmat kita kira-kira apakah ini imtinan, memang betul-betul karunia Allah seperti Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, itu kan nikmat Allah berikan karunia kepada dia. Apakah itu nikmat berupa ujian? Ya, ini Allah berikan ujian kepada hamba-hambanya, dengan nikmat ujian itu, dengan ujian berupa nikmat itu dia naik kelas atau bahkan kufur. Yang ketiga, nikmat itu bisa istidraj. Itu diberikan nikmat seluas-luasnya, sebesar-besarnya, meskipun dia melanggar maksiat kepada Allah, tetapi pada akhirnya nanti Allah ambil seketika dan tidak ia sangka-sangka. Ada ayatnya tentang istidraj itu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, kami tangguhkan, kami ulur nikmat tersebut, ya, kemudian tanpa mereka sadari. Falamma nasu ma dzukiru, dan saat mereka lupa dengan syariat Allah, lupa kepada Allah, lupa kepada syariat Allah, lupa ibadah kepada Allah, lupa taat kepada Allah, apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka seluruh pintu dari arah manapun. Jadi bisa jadi saat orang melupakan agama, Allah bukakan rezeki dunia, bisa jadi. Falamma nasu ma dzukiru, saat mereka lupa kepada Allah, lupa kepada Quran, lupa kepada ibadah, Allah bukakan dunia itu. Tetapi hatta idza farihu bima utu, dan saat mereka menikmati seluruh nikmat itu, akhadnahum baghtatan, kami cabut sekonyong-konyongnya. Fa idzahum mublisun, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Bisa jadi mereka itu hancurnya dengan penyakit, hancurnya dengan keluarga berantakan, hancurnya dengan kebangkrutan, bahkan mungkin hancurnya dengan kematian mendadak, bahkan mungkin kehancurnya dengan sebuah musibah, yang pada akhirnya mereka itu tidak punya apa-apa di akhirnya. Nah, itulah disebut dengan istidraj. Makanya kadang jangan tertipu kita. Nah, gini teu subuh tadi mah jadi laris aku jualan kan. Tadi subuh saya ke masjid misalnya atau teu salat malah jadi dagang THD gitu. Itu bisa jadi tadi falamma nasu ma dzukiru, saat dia lupa kepada Allah, Allah buka dunia. Makanya paling ngeri, jangan-jangan dibukakan dunia kepada kita itu tanda bahwa kita melupakan Allah. Harus dideteksi dengan baik, ini karunia atau istidraj. Saat kita nggak sedekah, kok order teh banyak geningan. Order banyak, saya tersedekah bulan ini banyak order. Saya tersolat 2 poe, eta laku tah mobil kajual. Nah, hati-hati dengan semacam itu. Itu istidraj. Maka Allah Rasul bersabda, jika kau melihat seseorang diberikan nikmat yang banyak, padahal dia mudminun, getol dalam alam maksiatihi, dalam maksiatnya, pada istidraj, maka itu adalah istidraj. Kita melihat orang ahli maksiat, orang zalim, orang durhaka, ngambil yang haram, makan yang haram, korupsi dan lain sebagainya, tetapi nikmat dan rezekinya itu terlihat baik-baik saja, bahkan bertambah dan meluas, semakin menggila rezekinya, padahal dia ahli maksiat. Kata Rasulullah SAW, "Zaka istidraj." Maka ketahuilah itu adalah istidraj. Jadi ciri mendeteksi istidraj, Pak Haji, ciri mendeteksi istidraj adalah satu, seseorang ada dalam maksiat, tekun maksiatnya, tidak meninggalkan maksiat, tetapi hartanya itu melimpah terus. Itu dipastikan. Ada yang pikirannya Ustaz, ya, nama kayak dikumpulkan enaknya pas ke sekolah itu rajin ibadah. Ada yang beranggapan begitu. Ayo mah kumpulkan wajan hartana kayak ibadah mah pas sekolah gitu. Dia tidak sadar apakah umurnya sampai kepada masa tuanya. Bisa jadi setelah dia ngomong itu mati kan, tidak tahu. Maka tidak ada yang menjamin kehidupan seseorang. Yang selama masih muda kita habiskan dulu lah bersenang-senang ya, ngumpulin uang, ngumpulin penghasilan, sambil bersenang-senang menikmati penghasilan, bermaksiat ya, pergi ke tempat-tempat maksiat karena dia menyangka bisa tobat di masa tua. Sebelum masa tua malah tidak ada waktu bertaubat untuknya. Waliyazubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalam sebuah keterangan, masih dalam keterangan tadi, Rasul tidur di atas karpet yang kasar, kemudian terlihat bekas jerami, hasil itu jerami, bekas jeraminya itu faja'altu amsahu. Jadi pernah ini sahabat Alqamah
Alqamah dari Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah tidur di atas jerami semacam itu. Fa'atharul hasir bijaldi, maka jerami itu memberikan bekas pada kulit beliau. Faja'atu amsahu, dan sahabat itu mengusap bekas jerami yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, ayah ibuku adalah tebusanku untukmu. Itu ungkapan Arab, bi abi anta wa ummi. Maksudnya apa? Maksudnya, ya Rasul, engkau adalah lebih utama dari ayah dan ibuku, bahkan begitu. Tebusanmu adalah ayah ibuku. Itu sebuah ungkapan Arab menunjukkan kecintaan dan loyalitas. Ala adantana fanabsutulaka syai'an yaqika minhu tanam alaihi. Kemudian sahabat Alqamah ini menawarkan, ya Rasul, kalau Anda mengizinkan, bahasa kita barangkali manawi pangarsa-kersa ku abdi bade disayagikeun tempat anu empuk, dipangmesekeun tempat empuk. Yaqika minhu, yang menjagamu dari ketidaknyamanan ketika Anda istirahat. Rasul malah menjawab, mali walidunya, apa urusan dunia bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Aku tidak butuh dunia itu. Jadi sahabat tadinya mah mungkin bahasa kitanya mengarunyakeun begitu. Ya Rasul, balik dipeserkeun kasur empuk tah Olimpik naon lah gitu. Bahasa kitanya Kolombia. Balik dipangmeserkeun. Rasul marah-marah, mali walidunya, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana wad dunya illa qarakibin istazalla tahta syajaratin summa raha wa taraka. Dunia bagiku seperti seseorang berjalan di tengah hari, kemudian dia istirahat sejenak di bawah pohon yang rindang, kemudian tinggal lagi. Jadi bagi Rasul dunia itu seperti istirahat sebentar di bawah pohon rindang. Halte lah bisa ketemu. Dunia itu bagaikan kita berdiri di bawah halte sebentar saja. Sedang jalan, ngiuhan 10 menit, 50 menit, kemudian pergi lagi. Nah itulah Rasul ketika ditawari kasur empuk, beliau menjawabnya, dunia bagiku hanyalah seperti pohon rindang yang aku singgahi sebentar lalu aku pergi meninggalkan tempat tersebut. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan sahih. Nah kemudian yang berikutnya, mohon maaf ini sedikit waktu masih 5:30. Lau kana li mislu Uhudin dhahaban. Rasul pernah bersabda begini, andaikan aku punya emas sebesar Uhud. Uhud itu bukit, gunung ya. Kalau aku punya emas sebesar Uhud, an la tamur alayya salasa layalin wa indi minhu syai'un illa syai'an arsuduhu lidain. Kalaupun aku punya gunung emas, kalau aku punya emas sebesar gunung, apa cita-cita Rasul apa? Sederhana. Aku akan bereskan itu semuanya untuk hutang. Lidainin, dain di sini tidak menggunakan alif lam. Dain berarti nakirah. Hutang artinya sesuatu yang belum diidentifikasi. Berarti maknanya kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, aku akan membayar seluruh hutangku, tidak punya hutang, dan akan melunasi hutang-hutang orang-orang yang dia ketahui. Jadi membantu orang melunasi hutangnya. Kalau aku punya bukit emas dari Uhud, itu yang akan aku lakukan adalah aku bayarkan hutang-hutang yang ada. Ya, hutang yang ada dibayarkan, kemudian setelah itu membayarkan hutang orang lain juga. Membereskan, artinya kan sedekah, artinya kan begitu. Sedekah dan membantu orang terbebas dari hutangnya. Jadi kalaupun beliau itu cita-cita, kalaupun beliau itu diberi emas sebesar Uhud, itu yang beliau lakukan adalah bukan apa-apa, tetapi membantu orang untuk terbebas dari lilitan hutangnya. Gitu ya, luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Maka dari itu hadis Amr bin Haris meneguhkan lagi bahwasanya beliau menceritakan tentang Rasulullah radhiyallahu taala anhu, maksudnya Amr bin Haris, ma taraka Rasulullah indahu au inda mautihi dinaran wala dirhaman. Ma taraka Rasulullah inda mautihi dinaran wala dirhaman. Rasul itu ketika wafat tidak meninggalkan, tidak mewariskan dinar dan dirham satupun. Wala abdan wala amatan, tidak juga sahaya pembantu, tidak. Tidak juga budak laki-laki, tidak juga budak perempuan. Wala syai'an illa baglatahul baydo, kecuali keledai putihnya. Jadi beliau itu punya keledai. Itu bahasa kita mungkin si kukutnya gitu ya, yang dipakai untuk kemana-mana dalam mobilitas sehari-hari ya, ke
pasar atau mungkin ke masjid atau kemana-mana kan beliau menggunakan baglahnya. Kalau kudanya kan untuk perang, tapi kalau untuk sehari-hari itu baglah. Mungkin baglah tematik bahasa orang mungkin ya. Bahasa orang sekarang. Kalau yang gede-gede itu untuk jarak jauh. Beliau hanya meninggalkan seekor keledai berwarna putih. Ya, dalam hadis lain pernah disebutkan nama keledai beliau itu Ufair. Namanya Ufair, keledai Rasul. Kalau onta Rasul namanya Qaswa. Kalau pedang Rasul namanya Zulfikar. Nah, kita dianjurkan memberi nama benda-benda kita. Jadi kalau punya motor, Pak Haji, namanya motor apa ya? Jagur misalkan. Kalau ada sepeda, namanya dia misalkan si Maung begitu. Jadi menamai kendaraan itu bagian dari kebiasaan Rasulullah SAW. Keledai beliau namanya Ufair. Onta beliau namanya Qaswa. Pedang beliau namanya Zulfikar yang saat itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib setelahnya. Punya kucing nggak? Punya kucing, tapi tidak disebutkan namanya. Hanya saja beliau itu menyukai kucing, tetapi tidak disebutkan apakah memang betul dipelihara seperti beliau memelihara baglahnya, keledainya, atau kudanya. Tidak dijelaskan tentang beliau menamai kucing-kucingnya, karena mungkin tidak digunakan dalam sehari-hari, hanya hidup berkeliaran di rumahnya. Nah itu satu yang beliau wariskan, yang beliau tinggalkan itu satu keledai berwarna putih yang beliau biasa dipakai untuk sehari-hari. Wasilah dan senjatanya, pedang beliau, pedang, tameng, baju besi itu beliau warisannya berupa itu. Wa ardon ja'alah libnis sabil shadaqah, dan punya tanah. Beliau mewariskan sejumlah tanah, tetapi tanah itu juga sudah ja'alah li ibnis sabil, untuk diwakafkan bagi para ibnu sabil. Jadi dari hasil tanah itu, olah tanah itu, keuntungannya dipergunakan untuk orang-orang yang di perjalanan butuh bantuan, butuh biaya, butuh makan, butuh minum, maka dari wakaf produktif itu. Pokoknya tanah ini saya wakafkan demi orang-orang yang berjalan ke sekitar sini, makan minum silakan dari situ, gratis, wakaf. Itu Rasulullah SAW. Maka diikuti oleh sahabatnya Utsman bin Affan mewakafkan sumur yang beliau beli dari orang Yahudi, yang sebelumnya kita tahu sejarahnya. Orang Yahudi itu kalau dia kan sumur tuh di Madinah tidak banyak, yang airnya banyak kan. Kemudian Utsman melihat orang Yahudi itu punya sumur, dan kalau orang ngambil air dari situ bayar, gitu kan. Melihat kondisi yang tidak beres itu, akhirnya Umar menawar, sami-saman, sebutkan hargamu wahai tuan. Kata Yahudi sekian, kata Utsman ya saya beli. Kemudian ada ungkapan bahwa kalaupun kau menjadikannya berlipat-lipat saya akan bayar tetap gitu kan. Kalaupun kau menawarkan lebih besar lagi saya akan pasti membeli. Itu bagaimana bargaining position Utsman bin Affan yang kaya dengan si Yahudi yang kaya juga. Tapi Utsman mengatakan andai kau sebut berapa kali lipat pun aku akan bayar gitu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan sekarang wakaf sumur Utsman itu menjadi hotel besar, di sana ada hotel Utsman wakaf ya. Dan juga sumurnya dipelihara kalau tidak salah ya, tidak diajukan dan seperti itu. Baik, al-haqqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billahi wa al-haqqu min rabbikum wal khata'u minhu bi jahli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.